Selamat warga dilarang beraktivitas di radius 4 km dari puncak gunung. Bagaimana aktivitas Gunung Slamet sore ini? Kita langsung bergabung dengan Danita Riyadini yang memantau langsung di pos pengamatan Gunung Slamet di Pemalang, Jawa Tengah. Danita. Ya, Mita Bayu juga pemirsa, hingga saat ini petugas dari pos pengamatan di Gambuhan, Pemalang, Jawa Tengah terus melakukan pengamatan, analisa dan juga pengamatan terkait dengan aktivitas Gunung Slamet saat ini. Memang aktivitas vulkanik masih terus berlangsung. Dan untuk warga sendiri saat ini memang terus berdatangan di kawasan pos pengamatan di Gambuhan, Pemalang, Jawa Tengah ini untuk meninjau atau melihat secara langsung aktivitas dari Gunung Slamet ini. Memang menarik perhatian warga, bahkan antusias warga di kawasan lereng Gunung Slamet ini sendiri meningkat pasca dinaikannya status dari level 2 waspada ke level 3 siaga, karena memang untuk visual dari Gunung Slamet sore ini terpantau sangat cerah dan indah sekali dari pos pengamatan di Gambuhan, Pemalang, Jawa Tengah ini. Memang untuk aktivitas gempa baik letusan maupun hembusan masih berlangsung, dan letusan asap atau kepulan asap memang masih terlihat keluar dari puncak Gunung Slamet. Hingga petang ini sendiri tercatat ada 42 kali gempa letusan dan 76 kali gempa hembusan. Saya akan berbincang dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Bapak Surono untuk mengupdate terkait dengan kondisi terkini dari Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore para pemirsa TV One yang saya hormati. Boleh izinkan kami melaporkan kepada para pemirsa TV One bahwa memang telah terjadi penurunan secara kuantitas. Jumlah kegempaan di Gunung Slamet itu menurun. Misalnya tanggal 30 April itu gempa letusan itu 153, 1 Mei 144, 2 Mei itu 122, terus tanggal 3 sampai pukul 12 tadi sekitar 42 gempa letusan. Kemudian gempa gugurannya juga secara kuantitas itu menurun dari 30 April 318, kemudian 1 Mei 268, kemudian 2 Mei 173, kemudian tanggal 3 76. Nah, namun kualitas letusannya masih tetap sama, ketinggiannya setiap letusan sekitar 800 meteran, ya. Sekitar itu. Jadi ada kecenderungan dari segi kuantitas kegempaan baik letusan maupun hembusan memang menurun, tetapi kualitas letusannya masih tetap sama sekitar 800 meter ketinggiannya dari puncak. Oleh karena itu kami sementara ini masih mempertahankan status siaga dan radius bahaya adalah 4 km. Di luar radius bahaya masyarakat agar tetap tenang seperti ini, ya, masyarakat nonton letusan Gunung Slamet dari pos Gunung Slamet di Gambuhan ini. Jadi tetap tenang, tidak perlu khawatir dan lakukan aktivitas seperti biasa untuk masyarakat di luar 4 km dari puncak. Yang menjadi pertimbangan sehingga masih mempertahankan status siaga sebenarnya apa, Pak? Sementara ini adalah kualitas dari intensitas dari letusannya. Masih belum ada penurunan, masih sekitar 800-1000 meter. Dan mungkin nanti malam kita lihatlah apakah masih ada semburan material pijar atau tidak. Kalau memang secara intensitas letusannya juga sudah menurun, kemudian juga jumlah kegempaannya juga menurun, letusan maupun jumlah gempa hembusan. Dan tentunya parameter berikutnya adalah tidak adanya gempa-gempa vulkanik dalam, tentunya kecil kemungkinan ada penambahan energi, maka mungkin kita akan mempertimbangkan, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan mempertimbangkan untuk penurunan status. Saya akan mengikuti apa yang akan diputuskan Kepala PVMBG, dan saya di sini melihat karena Kepala PVMBG sekarang sedang sekolah, jadi saya datang ke sini. Ya. Selain Gunung Slamet juga di Jawa Tengah ada DI atau perbatasan, ada Gunung Merapi yang juga mengalami peningkatan status begitu, Pak. Betul. Sebenarnya saat ini untuk sifat dari Gunung Merapi seperti apa dan bagaimana masyarakat di kawasan Gunung Merapi harus menyikapi terkait dengan sifat yang ada dalam Gunung Merapi saat ini, Pak? Oke, kita sudah sepakat bahwa kita menerima bahwa Gunung Merapi itu berubah sifatnya, karena itulah hak Merapi untuk merubah sifatnya. Dia tidak punya kubah, ya kan? Kemudian memang beberapa kali dari 2013-2014 ini beberapa kali Merapi mengalami erupsi, dan suatu fenomena baru yang belum pernah dilihat dan didengar oleh masyarakat di sekitar Merapi adalah dentuman. Memang terjadi beberapa kali dentuman di sekitar Merapi, ya. Misalnya tanggal 30 itu 2 kali
23 kali dentumannya. Kemudian tanggal 1 Mei yaitu 4 kali. Sudah itu nggak ada lagi. Ini memang sistem Merapi itu terbuka dari kantung magmanya sampai cerobong di kawahnya terbuka, sehingga pada saat gas itu terbebaskan dari magma ini tidak terakumulasi tapi terus terlepas. Jadi berupa suatu letusan gas berbunyi meledak seperti itu, tetapi tidak bisa dilihat apa-apa karena gas itu meledak tanpa membawa material vulkanik lainnya. Jadi tidak melihat, namun kedengaran, dan mulai 1 Mei itu sudah tidak terdengar lagi. Mudah-mudahan 2 Mei tidak terdengar lagi. Mudah-mudahan itu menurun ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan Merapi juga bisa menurun. Mudah-mudahan Selamat juga menurun ke depannya ya. Baik, terkait dengan dentuman yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rono, bahwa memang dalam beberapa hari terakhir ini warga khususnya di lereng Gunung Merapi seringkali mendengar adanya dentuman. Sebenarnya terkait dengan proses dentuman atau proses terdengarnya dentuman itu seperti apa sih Pak? Itu merupakan aktivitas apa begitu Pak? Jadi begini, kemarin malam memang dentuman itu bukan dentuman dari Merapi, itu halilintar dari, karena ada hujan di sekitar puncak Merapi. Tapi dentuman yang ada di Merapi karena memang magma Merapi kan mengeluarkan gas, ya kan? Terakumulasi sebentar karena sistemnya terbuka, maka langsung keluar. Keluarnya kan tiba-tiba, ya seperti terbuang itu, boom itu, ya. Terbuang itu aja. Jadi gas saja yang terbuang dari magma yang melalui proses pendinginan dia mengeluarkan gas, gasnya tertahan sebentar kemudian terlepas karena sistemnya terbuka. Merapi tidak seperti dulu punya kubah gitu kan. Jadi langsung terlepas. Mudah-mudahan akumulasi gas dari magma Gunung Merapi itu terlepas terus-menerus sehingga tidak terakumulasi menjadi tekanan yang besar yang bisa yang memicu letusan yang besar. Biarkan sekarang dangdung meletus asalkan tidak ada letusan besar. Saya berharap seperti itu sehingga masyarakat di sekitar Merapi tetap tenang dan selalu berdamai dengan Merapinya. Untuk himbauan yang paling dianjurkan begitu dari Kepala PVMBG ataupun dari Badan Geologi Kementerian ESDM terkait dengan aktivitas baru dari Merapi itu sebenarnya seperti apa Pak? Mengingat bahwa selain adanya suara dentuman juga ada gempa low frekuensi yang sering dirasakan oleh warga. Seperti apa Pak? Ya, gempa low frekuensi memang sering kita catat ya. Kemungkinan itu adalah fluida yang naik ke permukaan, menuju permukaan. Dan kemudian ada suara dentuman karena pelepasan gas dari kantong fluida dalam yang langsung ke permukaan di kawah. Saya kira masyarakat tidak perlu cemas, ya kan, tidak perlu cemas. Memang Merapi ini sekarang berubah. Saya berharap masyarakat itu tidak sementara ini untuk tidak naik ke Merapi. Ya sementara ini kita tutup kecuali memang untuk kepentingan penyelidikan. Itu kita akan lakukan. Ya kan, teman-teman dari BPTGG atau dari PVMBG tetap akan melakukan pendakian untuk penelitian, ya kan. Tetapi untuk masyarakat sementara ini jangan dulu. Siapa tahu ada letusan gas tersebut melontarkan material-material yang lain yang membahayakan bagi masyarakat, dan juga gas yang dilepaskan juga membahayakan bagi kehidupan atau bagi para pendaki. Kalau kita